Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yalestiawati, SPD MSI, Kepala Sekolah SD Negeri 81 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Yang mana SD Negeri 81 ini beralamat di Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sekolah Dasar Negeri 81 mengikuti lomba inovasi yang berjudul Implementasi Perpustakaan Highbirds guna meningkatkan pondasi literasi pelajar Pancasila di SDN Negeri 81 Palembang. Literasi tidak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam mengenal, memahami dan menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku sekolah. Literasi juga terkait dengan kehidupan peserta didik baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Literasi dasar yang terdiri dari baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan merupakan bagian dari kecakapan abad 21. Pada tahun 2016, Puspendik Kemendikbud dalam Program Indonesia Nasional Assessment Program INAP atau Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia atau AKSI menguji keterampilan membaca, matematika, dan sains peserta didik SD kelas 4. Khusus dalam membaca, hasilnya adalah 46,83% dalam kategori kurang, 47,11% dalam kategori cukup, dan hanya 6,06% dalam kategori baik. Dari sumber Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik Indonesia masih tergolong rendah dan harus ditingkatkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan program baru pada tahun 2021, yakni Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, merupakan suatu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Tujuan asesmen nasional ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar, meliputi kompetensi dasar literasi dan numerasi. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan melakukan pengembangan dan pembaharuan metode pembelajaran yang menunjang program asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan melalui komputer dengan sistem online, sehingga asesmen ini sering dikatakan dengan ANBK, analisis berbasis komputer. Program baru ini akan menjadi tantangan baru baik bagi guru maupun siswa. Namun hasil dari asesmen ini sangat membantu untuk meningkatkan mutu siswa agar siswa mampu memiliki kemampuan berpikir kritis yang maksimal. Hal ini juga mendukung program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat kebijakan baru, yaitu Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar merupakan program yang memfokuskan pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini para pendidik dan siswa. Dalam hal ini, tenaga pendidik harus dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan tidak berpatokan pada teori yang terdapat pada buku, tetapi mampu mengekspor dari lingkungan di mana siswa berada, mempraktekkan secara langsung, sehingga para siswa mempunyai keterampilan kehidupan. Pada dasarnya, konsep Merdeka Belajar itu berorientasi pada penerapan High Order Thinking Skill atau yang disingkat HOTS, dapat diartikan
keterampilan bernalar tingkat tinggi, kompetensi abad ke-21, kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dan penguatan pendidikan karakter. Agar anak-anak dapat memecahkan masalah dunia nyata, kita harus mempersiapkan mereka dengan pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi yang sesuai dengan tuntunan zaman. Dalam upaya mempersiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan kompetensi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Keenam dimensi tersebut adalah: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Di mana sejalan dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024 disebutkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, di mana perpustakaan telah bertransformasi menjadi perpustakaan Hyberts yang merupakan gabungan dari tempat memperoleh sumber informasi di perpustakaan sekolah konvensional library, namun juga memperoleh bahan pembelajaran dan bahan koleksi atau sumber informasi menjadi serba digital library yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Perpustakaan bersinergi dengan pendidikan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 4. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan. Perpustakaan menyediakan koleksi yang dapat mendukung proses pendidikan dan merangsang pembelajaran bagi masyarakat. Kepala sekolah harus terlibat aktif dalam pengembangan literasi. Pemimpin sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antar guru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran masing-masing. Dari uraian dan penjelasan di atas dapat diambil sebuah langkah program dari kepala sekolah yang merupakan wujud dari kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 81 Palembang, yaitu implementasi perpustakaan hybrid guna meningkatkan pondasi literasi pelajar Pancasila di SD Negeri 81 Palembang. Hal ini menjadi latar belakang masalah yang dihadapi di SD Negeri 81 Palembang untuk menjawab tantangan terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan perpustakaan sekolah bersinergi dengan layanan literasi digital di sekolah dengan program implementasi perpustakaan Hyberts. Demikianlah penjelasan inovasi yang ada di SD Negeri 81 Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.